Masuk apa? Sesuatu yang terlarang. Masuk ke laku yang terlarang. Tapi keyakinanmu itu yang bermasalah. Kenapa? Andai kata benar terjadi, saya bilang secara akal tak nyambung, secara dalil juga tak katik. Tapi ketika itu terjadi niat, maka saya berharap itu akan bahaya. Ngapa bahayanya? Bapaknya hitam legam hidung pesek, emaknya itu pula. Kapan lahir anaknya hidung mancung putih bersih cawang anak? Kira-kira yakin tak itu anaknya? Ini anak kamu? Iya. Oh, benar baik. Iya. Anakku ni kandung. Ayo benar baik kamu. Nurut siapa? Nurut kamu tangi. Nurut emaknya apa lagi? Ya kan? Itu contoh. Aduh, terima yang dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya tingkatan amal. Ya, oleh karena itu kota iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Rasulullah dari Abu Bukhari. Apa kata beliau? Qultu ya Rasulullah ya Rasul, ayat amal ahabbu ila Allah. Ya Rasul, amalan apa yang paling Allah cinta di sisinya? Maka Rasul menjawab, satu, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Yang kedua, qultu summa ayat apalagi ya Rasul? Rasul menjawab birrul walidain. Apalagi ya Rasul? Qultu summa ayat apalagi ya Rasul? Al-jihad fisabilillah. Salat di awal waktu, berbakti kepada orang tua, jihad di jalan Allah. Ini dikatakan amal. Ya, contoh. Ya, ibu-ibu sedang sholat, istri sholat sunnah, dipanggil oleh suami. Kira-kira tetap lanjut sholat atau batal sholat? Ibu-ibu sedang sholat nih, sedang sholat sunnah, kan dia sholat sunnah, dipanggil oleh suami, tetap sholat atau batalkan? Kenapa dibatalkan? Iya, seruan suami wajib, sementara tadi sunnah, mendahulukan wajib daripada yang sunnah. Cuma laki malah tahu gini sedang sholat, kamu pulang dipanggil, sedang sholat atau sedang sholat. Itu loh, ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang berikutnya adalah yang cara kita menentukannya. Satu, yang periksa hukumnya. Contoh, wajib atau sunnah. Maka mendahulukan yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Di depan nak akan nikah, di seberangnya maunya nikah, bebarengan pula. Mana yang kita dahulu? Yang depan nikah, seberangnya akan nikah. Belum nikah dulu, ya kan? Akan nikah dulu. Ya, tidak bisa bilang. Ketika itu kan ada pilihan, bingung gitu. Mano, kamu nikah kan ada pacar, kakek, kamu nikah kakek be, sudah kan akan nikah baru kamu nikah kan ada isu. Akan nikahnya jam 8, umurnya jam 12. Ya artinya tadi kan di situ kita bisa menentukan tadi kan. Jangan tertunggu, itu loh maksudnya kan. Oh di situ. Contoh Pak, ada undangan, sama-sama pada maghrib, dua tempat. Aku ke rumah sano, aku rumah sano, kesano, aku kesano kan begitu. Kadang-kadang kan kita memang petugas yang di sini atau di situ, maka kita jengok. Kalau di sana mungkin tamu-tamunya keluarganya ada yang baca bertugas, sementara rumah yang tak katip kita ke sini. Ya, tapi kalau tak katip galau maka silakan berbagi. Mama ada cara ngaturnya. Kemudian yang berikutnya adalah ya contoh. Talabul ilm itu wajib, mencari ilmu itu wajib. Ya, ini biasanya contoh. Waktu subuh, kan kita subuhan ada majlis kan? Subuhan ada majlis kan? Kira-kira biasanya yang ceramah itu dalam mulur kan? Dari waktu syuruk. Yang ceramah subuhan itu dalam mulur dari waktu syuruk. Waktu sholat sudah isra kita dalam mulur kan? Biasanya kan adalah belum habis ceramah dia sholat duluan. Ngapa? Dengan alasan sudah masuk waktu. Kan begitu kan? Sementara ceramah belum selesai. Kan pilihan.
Kira-kira mana yang diutamakan? Dengar ceramah atau sholat sunnah? Islam dulu. Kan begitu. Maka kalau ukurnya bukan akal, bukan nafsu. Ngapok. Ini kan waktunya dah acak dah habis, lagi dah baca lagi sholat, kan begitu. Itu namanya dengan nafsu, bukan dengan ilmu. Bagaimana cara mengukurnya? Tolakul ilmu faridah. Mencari ilmu tadi wajib. Sementara sholat sunnah syuruk adalah sunnah, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bukan harus. Bagaimana? Berarti dengar ceramah lebih utama daripada dia sholat sunnah syuruk. Itu hukum. Ya terserah kita tinggal. Apa kita nak tetap dengar atau itu urusan kita masing-masing. Tapi kalau pertanyaannya mana lebih utamanya? Sholat apa? Mendengar tausiah daripada sholat sunnah. Kecuali isi tausiah tadi ngatai wong kan? Kan? Itu contoh tadi dulu. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga kadang-kadang kebiasaan kita begini. Umpamanya ketika contoh kata Rasul akramu ma yakunu bainal abdi wa rabbih sajid. Ya, waktu yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa. Itu kan umum. Bahwa di antara waktu yang mustajab berdoa itu ketika sujud di dalam sholat. Nah, sholat fardukah, sholat sunnahkah? Lalu ketika kita berjamaah, kita dihadapkan mungkin imam yang tidak sujud lama. Kan? Imam yang tidak sujud lama. Imam ini normal. Tuh, waktu imam ini normal tadi, maka dia Allahu Akbar. Kalau kita tadi nak sujud lama, akhirnya imam lah duduk tasyahud, kita masih sujud. Kan begitu? Kira-kira mana yang lebih utama? Tinggalkan doa ngikut imam atau dia berdoa? Ngikut imam, tinggalkan doa. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Sakitnya tadi, biarlah kamu tidak sempurna ketika sujud, ya, daripada kamu terlambat daripada imam. Contoh, Allahu Akbar. Kita baru Allahu Akbar. Subhanallahul azim, sami Allahu liman hamidah. Bacanya sekali baik. Tegaklah. Kenapa? Lebih utama mengikuti imam. Kecuali uzur. Uzur tadi emang dia sakit, lambat. Ini kan kadang-kadang imamnya Allahu Akbar. Masih dia sujud. Kamu sujud berdoa. Boleh, silakan. Tapi kalau menjadi pertanyaannya, mana yang lebih utamanya? Tinggalkan doa, ngikut imam. Kan begitu? Itu kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh ketika kita dalam sholat. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah kita singgung dulu. Shaf di dalam sholat. Ya. Kata Rasul kan, sawu sukupakum, korong shafnya diluruskan, dirapatkan. Sempurnakan shaf-shaf yang masih kosong. Penduduk shaf-shaf yang masih kosong. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain kata Rasul, la salata li fardhi khalqi saffi. Mereka jelaskan, tidak sempurna salat seseorang yang dia dewean dekati kawan. Shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh. Lalu dia dewean dekati kawan. Maka kan kalau perintah syariat sesungguhnya kita ambil di tengah, lalu tempat yang di depan. Shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga penuh, shaf keempat tempat yang di depan. Nah, akan mundur ngawal itu. Kan syariatnya begitu. Ya. Ini penuh ya. Ada penuh. Ini penuh kan? Shaf ketiga. Saya datang pada dekati kawan.
dia akan mundur. Teman saya, ini loh tuh, Allah, secara syariatnya main, ya, cuma mantap lagi. Cuma jadi masalah yang kita tepani ngerti kan itu. Itulah yang kita khawatirkan di depan. Kalau bahasa. Ayo. Oh, nah, mana? Nyamuk ya? Ya, silakan. Ya, nah, maksud saya tadi, dia apa kan? Betul syariatnya kita tepatkan, tapi konteksnya yang kita tepani paham tak? Gitu loh. Kalau ternyata gara-gara kita nampak dia batal salah dia tidak paham. Dan ngerti dia kan? Akhirnya batal. Maka lebih baik tidak usah ditebak, biarlah dia. Itu maksud saya dulu. Ya, kaget dengan hadis tadi, ada hadis yang itu. Ya, boleh pasti itu kan? Yang benar saya kira hadisnya benar, sahih. Tapi yang jadi masalah, yang kita aja belum paham, betul. Maka biar ada atau usah ditebak. Kecuali kita tahu ini kawan ini paham kan begitu. Lalu kita tanya, mana yang kosong? Gesek, tutup. Itu. Nah, berbeda kasusnya begini. Yang berdasarkan sok pertama penuh, sok kedua penuh, sok ketiga masih ada siko sana atau di sini. Nah, dia dewan. Nah, ketika dia dewan itulah hadis yang berikutnya. Apa kata Rasul? Ta'al, kemana? 5 dakhol tahma. Ngaku kau ada masuk ke sini? Itu kan ada kosong. Atau yang depan kau tadi. Ya, apa kata beliau? La sholat al-madkhal bisawbi. Ulangi sholat. Sholat lagi. Nah, itu kata gini tak? Kalau ternyata saya masuk, ada yang kosong, tapi ngambil di sini. Dewan. Sampai selesai sholat dan katakan kawan, maka saya sholat lagi. Itu. Kenapa? Kamu dah katakan kawan. Berbeda kalau memang dah katakan apa lagi. Ustaz ada sepis di situ. Cuma badan aku tidak mungkin. Ngapa? Sepis mah ini badannya 2 kali. Tidak mungkin dia masuk ini kan? Ya sudah, tapi dia dewan. Tidak mampu. Pesannya begini. Cuma saya dikatakan memang syariatnya nari. Tapi yang jadi masalah yang ditarik tadi tidak paham kan itu. Yang kedua pesannya, Ustaz, kalau kami masuk, apakah lebih baik langsung takbir atau nyari dulu sok? Ustaz ketinggalan, tidak apa-apa ketinggalan. Lebih baik ketinggalan daripada dia tidak menyempurnakan sok. Kan kita ini kan biasa kan faktor gara-gara ketinggalan. Apalagi imam Allahu Akbar, kita masuk. Allah. Kenapa? Takut jadi? Tidak apa-apa, nyantai masuk baik. Masuk. Apalagi masuk itu besar. Masuk dari pintu situ, gak ada nengok sini. Masuk dari pintu situ, gak ada nengok ke ujung sini. Biasanya gak ada kan? Biasanya ke tengah aja. Allah, dah masuk cek dulu. Oh kosong, isi. Dah apa ketinggalan? Itu lebih baik daripada dia ketinggalan. Makanya kata Rasul, wa ma'atakum fasallu wa walumpatikum. Apa yang kamu dapat, nyantai deh masuk, nyantai deh. Dalam arti penuh dengan ketenangan, masuk nyantai, ya kan? Tapi jangan nyantai nih ya. Allah, rokok belum habis. Siapa imam? Ustaz Aris. Tapi sempat kita main. Ya itu juga main. Tuh, ya artinya tadi Ustaz lebih baik kami terburu-buru, biar dapat sholat atau biarlah nyantai. Maksudnya tadi nyantai itu masuk, cari resep dulu, lah ketemu musuh, ternyata negatif, baru kita ke belakang. Ternyata kalau dia masih ada, isi dulu, walaupun kita ketinggalan tidak apa-apa. Itu lebih baik daripada dia sopnya sembarangan. Begitu, ya. Nah itu. Nah kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah berbeda dengan hal-hal yang terkait dengan syarat lain. Contoh, nutup aurat. Itu ya. Baik. Aurat ibu-ibu apa? Cuma
cuma wajah dan tiba yang boleh. Selain itu dia harus tertutup kakinya, ya kan? Maka dia harus tertutup. Ya, maka ketika itu maka dia wajib melakukannya sebelum dia sholat. Ketika sedang sholat terbuka dia wajib itu ditutup. Yaitu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengutamakan pilihan tadi, oh ini wajib atau sunnah, maka mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Atau begini, pilihan kita kadang-kadang begini, waktu datang, ya kan? Datang, waktu datang, kan sholat tahiyatul masjid ini. Sementara kita tadi apa namanya? Lana komat ini, maksudnya lana komat itu nggak tahu itu. Sekian. Kita datang, nak tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Cuma waktunya sudah kita bisa prediksi berapa menit lagi, tak terkejar lagi tuh. Kita sedang sholat pasti komat, ya kan? Kita masuk, datang kita milih sholat, tapi ketinggalan jamaah tadi kan dalam arti jangan dari awal. Apa pilihannya? Maka lebih baik dia nunggu daripada dia memaksakan diri untuk sholat sunnah. Kenapa? Mengikuti jamaah dari awal lebih utama daripada dia sholat sunnah. Gitu, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, waktu sholat wong sedang azan, ya kan? Ada yang masuk kira-kira usah kami sholat dulu atau dengar azan dulu, kan gitu kan? Perintahnya masuk wajib disuruh sholat, tapi juga ada hadis kalau azan dikumandangkan kamu dengar kan? Kira-kira kami ini sholat dulu atau dengan sholat jawab azan dulu, kan gitu? Maka yang lebih utama jawab azan. Sudah jawab azan baru dia sholat. Boleh tak dia sholat pas azan? Boleh. Kalau pertanyaan boleh atau tidak. Sama ketika masuk masjid, lebih baik salaman dulu keliling, aku sholat dulu. Sholat dulu. Sholat masuk, sholat dulu, sudah sholat baru salaman. Itu bukan masalah boleh tak boleh ya. Kenapa? Kamu perintahnya kalau kamu masuk ke masjid, kalau bisa jangan duduk dulu, terus sholat dulu. Makanya ada sahabat masuk Allah sholat, selesai sholat baru ke Rasul. Assalamualaikum ya Rasul, waalaikumsalam. Itu caranya. Masuk kita di sini. Ya kecuali samping kanan samping kiri, salamilah. Kadang-kadang kan kita datang, ibu keliling gitu. Oh keliling ini, baru dia sholat, ya kan? Boleh. Tapi abdulnya sholat lalu baru. Kecuali dalam waktu gara-gara sesuatu. Maksudnya ya faktor tadi kan faktor usia.